Yang kami hormati para anggota Komisi 5, yang kami banggakan para Dirjen, Bapak dan Ibu Dirjen, Bapak-Bapak dan Ibu Dirjen yang hadir pada kesempatan kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tentang transmigrasi, ya, saya tidak menyinggung terkait dengan transmigrasi. Ada dua stressing saya, dan saya dalam forum ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Sugito, dan Bu Dirjen, Bu Harlina, karena gampang sekali ditelepon Pak Pimpinan, gampang sekali kami mengontak beliau, sehingga diskusinya bukan hanya formal diskusi di gedung DPR, tetapi kita bisa panjang lebar bicara di telepon. Sebagaimana yang sudah saya sempat bicarakan di telepon, jadi ini terkait dengan Bu Dirjen Harlina, terkait dengan investasi, ya, pembangunan ekonomi dan investasi desa. Ada desa-desa yang secara ekonomi dia sudah maju dan mandiri, terutama BUMDesnya itu bahkan membawahi IKM, ya, IKM, betul ya, IKM sampai 300 IKM satu BUMDes. Bisa dibayangkan bahwa kegiatan BUMDesnya sudah sangat maju. Itu di satu desa di dapil saya. Nah, yang mereka butuhkan itu adalah perlindungan. Karena BUMDes mereka yang 300, yang punya anggota 300 IKM itu memproduksi barang-barang yang terkait dengan besi. Ada limbah-limbah akibat dari kegiatan IKM itu yang masuk dalam kategori limbah B3. Oleh karena itu saya kira Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa perlu melindungi mereka, ya. Setelah mereka maju kan perlu payung hukum, bagaimana agar mereka bisa bekerja tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Selama ini mereka biasa-biasa saja buang sarung tangan atau dibakar begitu. Perlu untuk desa-desa yang sudah mandiri dan sudah memiliki kegiatan yang sudah bagus seperti ini untuk dibuatkan payung hukum agar mereka tidak didatangi Polres atau Polsek gitu. Karena kalau dilihat mereka melanggar, ya melanggar. Cuman kan mereka sebetulnya karena ketidaktahuan mereka, ya. Akibatnya jadi sarang suap dan seterusnya, ya. Mereka dimintain harus bayar sekian, ya, dan angkanya lumayan besar untuk ukuran BUMDes IKM, ya, 50 juta, 35 juta, ya. Kalau mereka melawan, ngengkel dan seterusnya, bisa naik lagi, bisa 200 juta itu gitu. Jadi melalui forum ini saya minta kepada Bu Dirjen untuk membuatkan payung hukum, entah disambungkan dengan siapa, mengadvokasi lah Bu Dirjen, karena ini sudah bagus ini Ibu bisa menjadikan kegiatan BUMDes di desa yang sudah maju ini sebagai salah satu bagian dari promosi kegiatan Menteri Desa, gitu. Yaitu memberi payung hukum, melindungi usaha-usaha yang sudah berkembang. Itu yang pertama, poin pertama. Oleh karena itu saya menunggu respon balik dari Bu Dirjen, kira-kira disambungkan dengan siapa kalau sudah urusan limbah B3 ini. Syukur-syukur Ibu
Dirjen memiliki satu tim kerja yang bisa memfasilitasi mereka-mereka yang berurusan dengan persoalan limbah B3. Yang kedua, di desa yang tidak jauh dari desa yang saya ceritakan tadi, ada sebuah desa yang kawasannya itu menjadi mayoritas lahan angkasa pura, yaitu mayoritas lahan lapangan terbang Juanda, ya, di Surabaya. Lapangan terbang Juanda itu di Sidoarjo, Bu. Tapi makanya kalau kita dulu landing, selamat datang di Juanda Sidoarjo di Surabaya gitu. Jadi bingung juga kita mendengarkannya. Oh iya, selamat datang di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. Memangnya ada Bandara Juanda di Surabaya atau gimana? Ya itu Bandara Juanda ya di Sidoarjo itu, Bu. Mereka sejak berdirinya bandara itu tidak pernah mendapatkan CSR. Mungkin Bu Dirjen bisa memfasilitasikan, kami tidak pernah atau kita jarang ya bicara CSR dengan angkasa pura atau dengan BUMN ya. Sementara Ibu punya peserta CSR ya, ada CSR Award yang Ibu sampaikan tadi yang melibatkan 63 BUMN. Saya kira desa-desa seperti itu sangat membutuhkan CSR. Satu CSR senilai 200 sampai 300 juta sangat bermanfaat bagi mereka. Ya, itu bisa bercerita macam-macam daripada dana BUMDes yang Bu Dirjen terima kasih sudah keluar SK-nya, ini saya dapat 27. Iya kan 2 miliar dibagi berapa itu? Ya, akhirnya jadi 27, ya kan? Banyak. Saya kok alhamdulillah banyak ya. Nggak tahu ada hubungan apakah kita ini gitu. Yang perlu ditelusuri. Iya. Ini ada daftarnya di sini 27. Waduh, gawat. Jangan Bu, kita satu teman, satu perjuangan ini ya. Yang satu, iya, PKS perjuangan. Ya. Jadi saya berterima kasih. SK-nya sudah ada kayaknya ini ya Bu Dirjen ya. Ini sekalian teman-teman mungkin dicek untuk ngecek. Kalau enggak harus segera disampaikan ke Bu Dirjen. Ada CSR Award Bu. Jadi tadi harapan kami Ibu Dirjen bisa menyambungkan desa-desa yang berada di sebelah BUMN strategis ya, atau BUMN yang dalam tanda petik kaya begitu ya, untuk bisa membantu desa-desa terkait gitu ya. Saya kira ini laporan kepada Bu Dirjen, ada satu desa di mana mayoritas lahan desanya itu dipakai oleh bandara dan dia belum pernah dapat CSR. Saya sudah berusaha mencari jalur untuk bisa mendapatkan itu, tapi masih belum ada ininya, belum ada jalur yang kuat. Oleh karena itu kami berharap Bu Dirjen bisa membantu dan ini bisa masuk program Ibu, nanti mungkin bisa memasukkan pada desa yang layak menerima CSR. Itu untuk Bu Dirjen pengembangan ekonomi dan investasi. Iya. Pengembangan ekonomi dan investasi desa. Untuk Pak Dirjen pembangunan desa dan pedesaan. Nah, ini lebih menarik lagi. Pak Dirjen, inisiatif dari masyarakat desa itu sebetulnya banyak. Saya kemarin mengunjungi satu desa, mereka punya kolam pancing. Kolam pancingnya banyak, dan itu milik perorangan. Jadi ada bapak-bapak atau ada orang punya tambak 4 hektar itu ya, yang dijadikan kolam pancing. Nah, sayang sekali desa itu tidak mendapatkan apa-apa.
Padahal di situ ada mobil ya dari berbagai tempat. Pengunjung kolam mancing, ada beberapa kolam mancing. Pengunjung kolam mancing itu dari Surabaya, dari Lamongan, dari berbagai kota di sekitar Sidoarjo. Maksud saya perlu dibantu Pak Dirjen dengan apa namanya, dengan pengelolaan apa LPMD apa Pak ini apa BPD. Perlu Pak Dirjen membantu BPD untuk bisa merumuskan ya aturan-aturan atau perdes yang memungkinkan, misalnya parkir bayar ke desa gitu, misalnya yang lewat bayar ke desa, kemudian sekian persen. Nah itu kan kalau hanya BPD saja, antar BPD bisa rame karena satu BPD isinya 5 orang ya Pak ya, atau 4 orang, 5 sampai 9. Bayangkan 9 orang, jadi pemilik kolam pancing itu dari desa sebelah, sementara kolam pancingnya di desa ini ya. Berarti kan harus ada komunikasi antar 2 desa. Bayangkan kalau 9 orang ketemu 9 orang bisa rame nggak karu-karuan gitu kan. Kalau Pak Lurah ketemu Pak Lurah mungkin saja bisa selesai, tetapi perlu ada legislasi per desa. Bantulah Pak Dirjen ya, bantulah dengan perdes atau arahan-arahan sehingga antar desa itu berkembang, karena ekonomi bertumbuh di situ. Dan memang yang paling gampang itu tadi desa wisata, program Bapak yang namanya desa wisata. Sayang sekali dananya kecil, saya minta 1 miliar gitu loh desa wisata itu, tapi ternyata Pak Dirjen cuman bilang cuma ada 300 Pak Sigit, aduh gitu, 400 ada ya. Jadi Pak Dirjen, dari dialog ini mungkin juga didengarkan oleh teman-teman, silakan teman-teman rame-rame minta ke Pak Dirjen desa wisata 400 jutaan gitu. Nah 10 biji juga bisa satu desa. Jadi memang kita semua juga akan berusaha untuk membantu Pak Dirjen, pasti ya pimpinan. Kita akan berusaha seandainya masih ada alokasi lebih gitu kan ya, kita pasti akan mendukung Pak Dirjen pengembangan desa, pembangunan desa dan pedesaan. Atau kalau ada, sekarang kan APBN masih bisa sekarang setelah COVID kan, sekarang APBN sudah ada lagi apa namanya APBNP gitu. Mudah-mudahan nanti di APBNP bisa dapat tambahan. Pasti kita akan bantu Pak Dirjen ya. Yang penting Bapak komitmen agar setiap anggota itu bisa mengusulkan apa namanya apa tadi desa wisata masing-masing di dapilnya begitu, karena manfaatnya besar. Pertumbuhan ekonomi kadang-kadang muncul dari desa, dan bukankah undang-undang desa itu kita buat dulu dalam rangka untuk membantu atau engine of growth katanya dulu, kerennya begitu bahasa Maduranya, engine of growth dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, mesin pertumbuhan ekonomi. Saya kira demikian ya Pak Dirjen. Ada 2 dirjen yang saya ingin menyampaikan pendapat saya dan harapan semoga bisa mendapatkan solusi ya as soon as possible ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.